Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan Mars Teruna. Bagus banget. Harus sih jauh gua potong namanya. Adminnya kabur, Kak. Kayaknya iya. Di ghosting sama admin PT. Mana nih? Ada. Mungkin Kak Ciku bisa kalau pakai laptop di-share. Oh, udah ada adminnya. Udah balik. Oh, udah. Hidup. Ini ada yang baru gabung lagi nih. Bersemangat tanpa ragu kami berbagi berkembang tumbuh di dalam Kristus dan merasa iman tertinggi kuat padan yang tiada bisa satu padanya terus maju dan berkarya bekerja bangsa dan negara bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka hormat bakti pada ayah bunda cinta pada sesama siapkan diri sedari wahai teruna kuasa depanmu semua Yesuslah penolong sejati terima harapanmu. Ya, selanjutnya teman-teman, mari kita menyanyikan KMM 23 Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidupku sehari-hari Dialah penopang melampaui bila ku susah berkesan aku pergi kepadanya saudaraku penghiburku sobatku sandaranku penghiburku Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali berkumpul meskipun hanya melalui Google Meet ya Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kiranya curahan Roh Kudus-Mu ada boleh di setiap kami, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari yang indah ini Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan kami yang baik, sehat dan tidak kurang dari suatu apapun, dan kami masih boleh menghirup udara yang segar, oksigen yang secara alam yang boleh kami hirup daripada pohon-pohon yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena itu semua berkat kasih dan anugerah daripadamu Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Tuhan pada tanggal 18 Juli ini. Tuhan bimbing, Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati Kak Grace juga Tuhan yang akan memimpin ibadah ini, yang akan memimpin memimpin dan membimbing anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ia, curahkanlah hikmat kepadanya agar ia boleh memberitakan firman-Mu penuh dengan sukacita dan juga agar anak-anak-Mu dapat memahami apa yang diberitakan oleh Kak Grace Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini meskipun hanya melalui Google Meet. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing yang mengikuti ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman masih tetap berdiri, mari kita bermazmur dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita bacanya bergantian dari ayat 1 sampai ke-6. Kakak mau yang tulisan tercetak keluar, yang laki-laki, yang tercetak ke dalam, yang perempuan. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku membuat mazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Oke teman-teman, kita akan meresponi Mazmur kita sekaligus akan memasuki firman Tuhan. Kita nyanyi dari KMM 41. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Ya teman-teman, silakan duduk kembali. Dan aku mau menyerahkan ke Kak Grace. Terima kasih Kakak Alfi. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya, teman-teman. Dibuka dulu tapi boleh Alkitabnya dari tadi, bukan. Dari mana, ayo? Dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Ayo, Matius 25 ayat 14 sampai 18. Matthew chapter 25. Ya, kalau sudah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, kami sudah boleh diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kesempatan berharga yang Tuhan Yesus berikan pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh sungguh firman-Mu tertanam dengan baik dalam hati kami, boleh bertumbuh Tuhan, kami boleh mengertinya, dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan hari ini boleh berbuah dalam bentuk sikap dan perilaku kami setelah mendengarkan firman ini Tuhan. Ya Bapa, pimpin kami supaya kami boleh mengerti firman ini sebagaimana Tuhan ingin mengajarkannya kepada kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, berkati Grace juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui hati dan pikiran Grace, juga melalui bibir lidah Grace. Berkati anak-anak ini Tuhan, supaya setiap kami, tidak terkecuali satu pun, boleh mendengarkan firman ini dan boleh jadi saksi bagi firman Tuhan di kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Oke, kita mau baca Alkitab, tapi Kak Grace kalau bisa ini kan, apa namanya? Itulah, apa sih? Bisa share screen kan ya? Coba. Bisa. Bisa gila. Share. Jelas? Jelas? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa, jelas. Oke. Sebelum kita baca Alkitabnya, ada yang tahu ini apa ceritanya tentang apa? Tentang itu, Kak. Apa, ayo? Kalau judul perikopnya tentang? Talenta. Ayo. Talent? Buka Alkitabnya. Oke, kita buka Alkitabnya. Ada yang bisa jawab? Perumpamaan tentang talenta. Mantap. Ini perumpamaan tentang talenta. Parable of talent. Wait. Kak Grace agak norak. Bentar ya. Sebentar. Oke. Jelas ya? Kak Grace mau... Halo Celia yang baru join. Oh iya, halo. Itu aku loh. Itu akunku yang satu lagi. iya. Aku mau ngeliat siapa aja yang ada. Banyak, ya. Aku mau tanya-tanya. Oke, kita mau baca Alkitabnya. Matius 2. Ini kalau sambil ada tak-tok, tetanggaku nukang ya. Mohon maaf sekali. Matius 25 ayat 14 sampai 18. Oke, judulnya perumpamaan tentang talenta. Ayatnya ini Kak Grace mau dibacain satu orang. Nih, Kak Grace mau tembak. Iseng-iseng berhadiah. Mau minta tolong yang ganteng deh. Evan doang emang yang ganteng. Udah Evan, baca Evan. Semuanya, Kak. Iya, yang ayat 14 sampai 18. Judul perikop perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lainnya lagi 1, masing-masing menurut sanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima dan yang menerima 2 pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Ini adalah perumpamaan judul perikopnya, bacaannya. Perumpamaan tentang talenta yang kita baca dari Alkitab versi terjemahan baru. Nah, Kak Grace buka Alkitab dalam versi terjemahan lain. Ini versinya terjemahan New International Version atau NIV. Judulnya udah beda belum? Kalau di bahasa Indonesianya nih, kalau di bahasa Inggrisin kan The Parable of Talent.
Nah, kalau di versi lainnya, dalam bahasa Inggris versi lain, menurut NIV, judul perikopnya berubah jadi The Parable of Bags of Gold. Nah, aku mau nembak lagi nih. Angel, tolong bacain, Angel. Belajar bahasa Apanya, Inggris, Kak? betul. Yang sebelah kanan, kan hari Minggu belajar bahasa Inggris. Suara aku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran jelas. Yang sebelah kanan ya, ayat 14 sampai 18. The parable of the bags of gold. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Oke, terima kasih Angel sama Evan. Jadi ada 2 versi ya. Ini versinya cuma beda terjemahannya aja. Yang pertama, bahasa Indonesia disampaikan bahwa tentang talenta. Kalau kita bingung talentanya itu dalam maksud Alkitab ini apa, ada versi terjemahan lain yang menerjemahkannya sebagai a bags of gold. Nah, jadi talenta itu apa sih teman-teman? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba aku nanya Sofia. Menurut Sofia, talenta itu apa? Kemampuan. Kemampuan. Oke, kita voting ya. Survei ya. Coba tanya Chelsea. Menurut Chelsea apa talenta itu? Ayah kan Chelsea. Oke. Menurut Chelsea apa, Chel? Apa itu talenta? Chelsea-nya lagi tidak ada suaranya. Oke. Chef Juna. Siapa? Tere. Apa, Re? Talenta apa, Re? Bakat. Oke. Nah, kita tahunya tuh talenta itu bakat nggak sih? Bakat, potensi, skill. Nah, tapi apakah memang talenta yang di Alkitab ini maksudnya itu? Nah, kalau di dalam Alkitabnya sendiri, talenta itu apa? Ini aku ngambil dari sumbernya bahasa Inggris ya. A talent weight was an ancient unit for measuring value in Greece, Rome, and Middle East. In the Old Testament, a talent was a unit of measurement for weighing precious metals, such as gold and silver. In the New Testament, a talent was a value of money or coin. Oke, kalau ditranslate, jadi talenta di Alkitab itu adalah unit pengukuran suatu nilai yang ancient. Ancient tuh lebih lama dari jadul banget gitu ya. Jadi pada zaman dahulu banget, Greece, di Yunani, Roma, dan Timur Tengah, talenta ini adalah alat ukur sebenarnya. Kalau di Perjanjian Lama, a talent, satu talenta adalah unit pengukuran untuk mengukur emas sama silver, gitu. Jadi talenta itu kayak kamu tahu timbangan pasar, pernah masih ada nggak ya zaman kalian? Tahu nggak? Pernah ke pasar nggak yang timbangannya tuh yang kayak neraca gitu? Pernah nggak? Apa udah nggak ada sekarang? Jadi kalau orang zaman dulu, misalnya Bu mau beli apa ya? Bu mau beli bawang seprapat, gitu. Jadi nanti di timbangannya di sebelah kanan ada bawangnya seprapat. Terus gimana kita tahu bawang ini tuh nilainya seperempat? Di sebelah sini akan ditaruh seperti metal atau beban lain yang nilainya memang seperempat kilo gitu ya. Jadi ketika dia seimbang, oke, berarti bawang ini seperempat kilo gitu. Jadi a talent itu adalah dulu unit ukur untuk ngukur emas sama silver. Nah, kalau di Perjanjian Baru dia berubah, udah nggak lagi yang unit ukuran, tapi dia udah jadi nilai dari koin. Jadi satu talenta itu ada nilainya, satu talenta itu berapa koin, satu talenta itu berapa sih, kalau dulu apa ya, mata uangnya, ada sikal, ada dinar. Nah,
beberapa menghitung talenta di parable ini, di perumpamaan ini, itu setara dengan equivalent to 20 years of wage for the common worker. Kalau orang-orang sekarang mengestimate nilai dari si talenta di perjanjian baru itu somewhere di antara 1.000 sampai 30.000 dolar hari ini, gitu ya. Jadi talenta itu apa? Talenta itu adalah equivalent to 20 years of wage for the common worker, atau setara 20 tahun upah untuk pekerja biasa, dengan catatan nih, ada catatannya. Itu sehari kerja 6 minggu. Teman-teman sekolah berapa hari? 5. 5 hari kan? Nah, ini mama-mamanya biasanya, papa biasanya kerja berapa hari? Ada yang tiap hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang shift-shiftan. Nah, ini dianggap distandarkan pekerja yang 6 hari kerja seminggu, itu kalau 20 tahun kerja mulu tiap hari ya, itu 20 tahun baru dapat 1 talenta. Nah, dulu upah pekerja sehari itu 1 dinar. Kalian ingat nggak dulu Kak Grace pernah cerita tentang pekerja di kebun anggur? Nah, upahnya mereka itu di perumpamaan itu 1 dinar sehari. Ini sama, jadi 1 dinar sehari untuk pekerja biasa, upahnya 1 dinar sehari. Nah, 1 talenta itu senilai dengan 6.000 dinar. Kalau 6.000 dinar, itu 20 tahun kerja, berarti setahun cuma dapat 300 dinar kan? Nah, jadi 300 dinar itu, jadi misalnya kamu kerja, ngumpulin uang 20 tahun, itu kamu duitnya upahnya 1 dinar 1 hari, itu kamu nggak pakai belanja, nggak pakai jajan, kamu simpen aja, itu 20 tahun nyimpen, kagak makan, kagak minum, baru dapat 1 talenta. Gitu. Nah, terus kalau sekarang nilainya berapa si talenta ini? Berapa yo? Tadi udah belajar bahasa Inggris, sekarang belajar matematika. UMR DKI segini nih. UMR DKI menurut Bapak Ki Anies 2021 4.416.186 per bulan. UMR ya. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, terus per minggu ini kerjanya 6 hari, berapa upahnya? Ayo. Ya, hitung. Tebak-tebakan nih. Ayo kapingkan, berapa kapingkan? Kapingkan jadi tumbal. 100 ribuan kalau nggak salah. 100 ribuan, ya betul. Bingung. Oke, upahnya sehari 184.000 ya. Itu sehari. Lah kalau gitu 1 talenta tuh berapa rupiah? Ada yang bisa hitung? Bingung Kak? Aku hitungin ya. Jadi 1 talenta itu kan 6.000 dinar. Berarti kan 6.000 upah harian itu kan 184 nih dianggapnya. Kita kali 6.000 berarti 1 talenta tuh 1 M. 1,1 M dinilai sekarang. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman Kak Grace mau nanya ke ada siapa? Ada Yohana. Benar kan ya? Nah, menurut Yohana berarti 1 talenta tuh banyak nggak sih? Sepertinya, Kak. Sepertinya banyak ya. Itu kita kalau 1 M itu kalian ngumpulin uang jajan berapa lama? Gimana, Kak? Putus-putus tadi. Oke, sorry. Kalau misalnya mau dapat duit 1 M, berarti kalian harus ngumpulin uang jajan berapa lama tuh? Lama banget, Kak. Ya nggak sih? Sampai lulus kuliah belum dapat kayaknya tabungan kalian 1 M. Ada yang tabungannya sekarang udah 1 M? Enggak, saya enggak. Nggak ada. Jangan sedih. Kak Grace yang kerja juga nggak ada 1 M uangnya. Nanti kalau Kak Grace nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak hidup, baru dapat itu. Oke, berarti 1 talenta tuh lumayan banyak juga ya. Tapi kenapa ada yang beda-beda? Menurut Yohana kenapa ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1? Apanya, Kak, yang beda-beda? Di Alkitab tadi, bacaan kita kan bilang ceritanya kerajaan surga ini seperti seorang majikan yang pergi ke luar negeri, terus mempercayakan hartanya ke 3 orang hambanya. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 talenta.
Nah, kenapa sih beda-beda di antara orang ini? Kenapa? Menurut Yohana kenapa? Kenapa beda-beda? Mungkin Kenapa ya? kayak sesuai apa ya? Kayak sesuai kemampuannya aja sih Kak. Sesuai kemampuan, betul sekali. Jadi di bacaan kita tadi, dibuka ayatnya Matius 25, ayat yang ke-15, terakhir dibilang, masing-masing menurut kesanggupannya. Oke, jadi tuannya ini tahu, pegawainya ini bisa nih megang duit banyak, megang duit 5 talenta. Kalau 5 talenta berarti sekitar 5,5 M. Ada yang 2 talenta berarti sekitar 2 M. Kayak yang satu ini kayaknya masih anak magang nih, atau yang satu ini kayaknya kemampuannya cuma bisa 1 talenta nih, dikasihlah dia 1 talenta, kayak gitu. Nah, terus apa yang mereka lakukan terhadap talenta-talenta itu? Coba Stella, diapain Stella? Menurut bacaan kita hari ini. Talentanya diapain? Ya Kak, Talenta-talentanya sama mereka diapain? Sama orang yang punya 5 talenta, dia ngapain? Halo, Stella? Stella masih ada kan? Apa aku yang nge-lag? Hayu, hayu. Stel? Insya Allah masih ada ya Stella ya. Oke, teman-teman, diapain sih mereka talentanya? Kalau dilihat dari bacaannya tadi, ayat yang ke 16. 16, betul. Yang 5 talenta, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu dia beroleh 16, laba. Kak. Betul, yang ke 17, yang 2 talenta, betul, dia juga berlaba 2 talenta. Tapi ini ngapain nih, si satu, si baju merah jangan sampai lepas. Tapi yang menerima 1 talenta lagi menggali lubang di dalam. Jadi dia gali lubang, terus malah ditimbun talentanya. Nah, terus kalau sekarang maknanya talenta itu apa? Uang kah? Maknanya adalah sama seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Jadi talenta itu bukan uang, tapi bakat. Jadi ada 2 makna talenta. Ketika ditranslate ke bahasa Inggris dan akhirnya kita serap, talenta itu bukan lagi tentang hitungan uang. Zaman dulu kenapa itu hitungan uang? Karena itu adat atau kulturnya orang Ibrani, Yunani, Timur Tengah, zamannya Tuhan Yesus dulu. Zamannya Tuhan Yesus dulu, 1 talenta itu adalah ukuran untuk uang. Tapi buat kita sekarang, kita tidak menggunakan talenta untuk mengukur uang. Talenta itu berubah makna menjadi potensi atau bakat. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita tanya ke diri kita masing-masing, apa sih talenta kita? Coba Kak Giris mau nanya Evan. Evan talentanya apa aja, Evan? Banyak nih kayaknya Evan. Apa Kak? Talentanya Evan apa? Talenta saya Apa? belum ada kayaknya Kak. Belum ada, masa sih? Van, tidak ada yang namanya bakat terpendam yang sebaiknya dipendam, Van. Apa ya talentanya Evan? Talenta saya apa Kak? Apa? Lah, masa Evan nggak tahu talentanya apa? Teman-teman jangan Kamu kan dipikir bisa main musik. itu. Tapi teman-teman jangan dipikir kayak talenta itu cuman olahraga,
kesenian itu talenta, tapi talenta itu banyak hal loh. Talenta itu termasuk pintar berkomunikasi, itu talenta. Gitu. Nah, kayak apa ya istilahnya ya? Pintar matematika itu talenta. Walaupun misalnya bahasa Inggrisnya jeblok, tapi matematikanya bagus. Itu talent kamu memang di matematika misalnya. Atau talent saya nggak pinter di mana-mana, tapi saya punya talenta. Saya suka belajar hal baru Kak. Jadi saya bisa bikin video, suka bikin infografis, bisa belajar hal-hal baru. Itu juga talent loh. Gitu. Nah, kalau Evan tadi bingung talentnya apa gitu. Jangan dipikir itu baru kita bisa anggap talent ketika itu berprestasi ya teman-teman. Prestasi atau enggak tuh bonus, tapi kita tahu bahwa talent kita tuh apa. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri talentnya apa? Kalau Evan bingung, Evan sedang merenungkan. Kalau Tere apa, Rek? Talent saya kulik, bukan? Saya kurang tahu juga Kak, saya masih bingung. Apa, Rek? Tere paling merasa paling jago kalau lagi ngapain? Saya aja ini Kak. Apa? Katalah Kak, saya bingung. Pintar ngomong? Enggak, saya nggak pintar ngomong Kak. Bisa nyanyi? Bisa apa paling merasa? Olahraga? Olahraga sih. Sekarang saya jarang Kak. Jadi kayak saya. Tapi kamu merasa jago nggak olahraga? Maksudnya nggak semua harus semuanya ya, tapi kayak saya ngerasa jago di misalnya volley atau saya ngerasa jago di badminton Kak. Paling saya pas dulu basket. Basket keren. Kalau Angel apa Angel? Gak tahu ini bisa dibilang bakat kan, soalnya cuma bisa doang, bukan bakat. Apa tuh? Ngegambar. Ngegambar. Ternyata banyak ya. Coba Kak Grace mau nanya, kalau Kak Alfi bakatnya Kak Alfi apa Kak Alfi? Bercanda. Nah, bercanda, ngelucu lah, Ngelawak. ngebanyol. Kak Alfi bakat ngelawak ya. Oke, kalau Kak Pinkan apa? Makan, bukan? Makan, tapi kalau bisa makan banyak kurus tuh bakat loh menurut Kak Grace. Masalahnya saya makan banyak tapi nggak kurus. Nggak bakat makan, nggak bisa mukbang. Oh ini adminnya minta ditanyain Kak. Minta ditanya adminnya. Admin apa bakatnya? Jawab dong suaranya dong. Apa? Ayo, Kakak Felix apa? Makan banyak. Oh iya makan banyak itu Kakak Felix. Oh itu Kak Felix makan banyak. Iya bakat. Kak Felix makan banyak nggak gendut-gendut ya. Iya ya. Itu bakat anugerah banget. Kalau Kak Ciko apa Kak Ciko bakatnya? Kakak Ciko lagi ngerekam. Oh iya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Kak Grace mau nanya. Bakatnya apa Chelsea? Kamu merasa aku jago banget nih di sini nih. Nggak harus mendapat pengakuan orang ya teman-teman. Kayak Kak Grace merasa Kak Grace jago apa ya? Tadi mikir dulu. Misalnya Kak Grace jago menjahit, tapi kan Kak Grace nggak harus menjadi juara nasional menjahit untuk bilang Kak Grace bertalenta gitu, atau Kak Grace harus punya toko baju. Tapi menurut Kak Grace, jahitan Kak Grace nggak jelek-jelek banget kok. Nah, menurut teman-teman apa yang nggak harus dipuji orang, tapi kalian ngerasa kayaknya aku bisa deh kayak gini. Kalau Chelsea apa? Nari kayaknya deh. Menari, mantap. Ini dicatat ya kakak, nanti kapan-kapan kita bikin project bareng-bareng yang sama anak teruna. Sofia apa Sofia? Bingung Kak. Bingung. Kamu ngerasa paling jago apa? Yang orang lain nggak tahu? Nyanyi kayaknya deh. Nyanyi? Mantap. Hobinya nyanyi di kamar mandi pasti? Iya. Mantap. Itu suatu awal mula. Mungkin suatu hari nanti kamu jadi idol. Oke. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan talenta kita? Kalau tadi ada yang jago gambar,
ada yang jago nari. Kita harus ngapain sih? Van, menurut Evan, kalau kita punya talenta, kita harus apa, Van? Harus dikembangkan lagi. Betul, dikembangkan lagi. Nah, sekarang masalahnya, apa sih hambatannya kalau mau mengembangkan talenta? Males. Males ya. Kayak, Kak, waktu 24 jam, 8 jam aja buat main, Kak. 4 jam buat makan. Terus kapan kita mau, atau sisanya buat sekolah, buat belajar. Terus kapan kita mau mengembangkan talenta? Males nggak sih? Kak Grace tuh kalau udah megang handphone, main handphone, main Genshin Impact, itu kayak mengangkat kepala dari kasur aja malas sekali. Nah, selain malas, apa lagi? Nggak pede, Kak. Nggak Udah pede. pesimis duluan. Pesimis. Malu nggak sih? Kayak gue jangankan menggambar, Kak, baru garis 1 dibully sama anak-anak. Pernah nggak sih kalian takut mengembangkan talenta karena kalian takut dijudge sama orang? Pernah, Kak. Pernah Sering ya? nggak sering? Sering kan? Sering nggak sih? Kayak Kak Grace ngerasain banget tuh. Dulu, percaya nggak sih kalau sebelum Kak Grace jadi pro kantor di gereja, Kak Grace tuh tidak dipercaya bisa bernyanyi. Bahkan Kak Grace juga ragu Kak Grace bisa nyanyi. Kayak Kak Grace buta nada deh dulu. Bahkan sampai mama Kak Grace tuh pernah cerita. Jadi waktu Kak Grace tugas di gereja, Papa Kak Grace bilang, nggak nyangka Grace bisa jadi pro kantor. Dulu perasaan waktu kecil suaranya kayak tikus kejepit. Itu kayak bapak gue sendiri coy yang menjatuhkan semangat anaknya gitu. Nah, tapi itu nggak bohong, ada gitu. Kayak jangankan kalau orang tua sendiri ya paling kesel udah ya. Tapi kalau teman-teman bikin takut nggak sih? Bikin takut mencoba lagi gitu. Kayak baru mau latihan nari gitu. Terus kayak joget gitu. Bikin malu kan, bikin kayaknya nggak bakat deh. Tiba-tiba ngejudge diri kita sendiri nggak bakat. Nah, kalau di tengah era new normal ini, menurut kalian gimana sih caranya mengembangkan bakat? Kan mungkin era new normal ini membuat kita jadi punya lebih banyak waktu. Dulu lebih banyak aktivitas, sekarang lebih banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Bisa jadi kita lebih efektif mungkin menggunakan waktu luang kita lebih banyak. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan di tengah era new normal ini? Nonton YouTube. Nonton YouTube, keren banget. Terus kalau selain nonton YouTube, teman-teman ada lagi nggak? Cari referensi, Kak. Nonton, cari referensi, terus nonton? Tutorial. Oke. Kursus, Kak. Kursus, sekarang banyak kursus online kan? Kursus online gratis, nggak gratis ya. Tapi itu benar banget teman-teman. Nah, bagaimana Truna memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan talenta? Indeed, lewat YouTube, terus lewat nonton tutorial, terus ada kelas-kelas online, beberapa ada yang gratis. Bentar, kalau ruang guru tuh memang cuma buat belajar ya? Nggak ada yang buat kursus? Iya, Kak. Cuman buat latsol doang. Gimana sama video pembelajaran. Video pembelajaran. Tapi ada kan ya yang kelas-kelas yang bisa misalnya ngajarin bahasa Jepang atau kelas online kursus apa gitu. Kalian ada yang pernah ikut mungkin kelas online? Gak ada ya kalau kelas online. Kak Grace juga kalau kelas online mungkin nggak pernah, tapi nonton YouTube belajar masak lumayan gosong ya, lumayan susah gitu ngikutin YouTube mencoba sendiri. Tapi nggak apa-apa gitu. Justru karena new normal ini kita punya lebih banyak waktu untuk mencoba hal baru. Nah, jadi teman-teman terkait talenta, setiap talenta yang Tuhan kasih itu berharga. Walaupun kalian ngerasa Kak, ini aku cuman bisa, ini cuman kecil gitu. Tapi yang terpenting tuh bukan banyaknya talenta yang kamu miliki, bukan berapa banyak penghargaan yang kamu dapat, tapi bagaimana sikap dan cara kamu mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu istilah yang Kak Grace dengar dan Kak Grace suka nih. Jadi Tuhan itu tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Nah, teman-teman tadi lihat ada yang
dapat 5, ada yang dapat 2, yang mereka lakukan apa sih katanya? Mengembangkan. Syukur-syukur dapat 5, syukur-syukur dapat 2. Tapi yang dapat 1 sikapnya adalah ditimbun. Karena apa? Ya mungkin dia takut, sama kayak kita selama ini. Tuhan kayaknya ini nggak bakat-bakat banget deh. Kayaknya yang lain lebih jago dari ini, aku nggak yakin ini bakat aku. Atau kayak, Tuhan aku malas banget. Bisa sih sebenarnya, misalnya aku masak, tapi kayak ya udah males aja masak sekedar buat makan aja sehari-hari, nggak dilatih. Atau misalnya Tuhan aku bisa gambar, tapi males banget untuk bikin gambar sehari sekali. Kayak ya udahlah ntar kalau ada tugas gambar aja aku baru bikin. Nah, sebenarnya sikap itulah yang Tuhan lihat, bukan banyaknya hasil gitu. Teman-teman mungkin kayak kalau misalnya si 5 talenta itu tidak menghasilkan 5, misalnya dia cuma menghasilkan 3. Apakah menurut kalian Tuhannya marah? Bukan hasilnya yang Tuhan lihat, tapi gimana si 5 dan si 2 ini mengembangkannya. Cerita bacaan kita tadi ada epilognya, teman-teman. Epilog itu kisah lanjut, kisah close, kisah penutupnya. Apa sih epilog dari si 5, 2, dan si 1 tadi? Yang 5 bilang, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, aku telah beroleh 5 talenta. Si 2 bilang, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Dan sama nggak menurut kalian reply dari si tuannya itu? Baik sekali perbuatanmu, wahai hambaku yang baik dan setia, yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Jadi teman-teman, Tuhan tuh nggak lihat, Tuhan yang ngasih, Tuhan tahu kemampuan kalian. Kayak yang disampaikan tadi, sama Yohana yang bilang tadi bahwa kenapa beda-beda, karena Tuhan kalian tahu kemampuan kalian. Makanya Tuhan kasih ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi apakah tuannya itu lebih senang kalau misalnya dapatnya 5? Enggak juga, yang 2 pun dipuji. Jadi yang dipuji adalah baik sekali perbuatanmu, bukan baik sekali hasilmu. Yang dipuji adalah kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Yang satu lagi, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, karena itu aku takut. Bisa jadi kita kayak si orang yang cuma 1 talenta ini. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Bakat terpendam yang dipendem-pendem banget. Ini kita balikin lagi, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Menurut kalian, Tuhannya marah nggak? Kan yang 5 dapat 5 jadi 10, yang 2 dapat 2 jadi 4, yang 1 nggak ada apa-apa, yang tetap 1. Yang bikin tuannya marah adalah karena hambanya ini sikapnya malas. Dan dia mengakui sendiri dia takut. Gitu. Karena itu seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi akhirnya sama tuannya diambillah talenta itu daripadanya, lalu dikasih ke orang yang punya 10 talenta itu. Lalu, jadi teman-teman bukan cuma talentanya diambil ya, si orang yang nomor 1 ini, diapain yang paling terakhir? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertah gigi. Jadi untuk kita yang punya talenta tapi takut atau malas untuk mengembangkannya, konsekuensinya bukan cuma diambil talentanya teman-teman, tapi dihukum. Kenapa? Bukan karena uangnya, tapi sikapnya. Tuannya melihat bahwa orang ini tidak setia dalam perkara kecil. Bahkan 5 talenta itu buat tuannya kecil. Gitu. Tapi yang dilihat adalah sikapnya. Nah, kayak yang tadi kita hitung-hitungan matematika, kalau 1 talenta nilainya 1M, jadi sebenarnya 1 talenta itu berharga. Kalau misalnya Kak Grace nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngomong. Tapi Kak Grace mengembangkan kemampuan komunikasi itu sampai Kak Grace bisa jadi misalnya duta besar atau jadi juru bicara. Tuhan senang, walaupun ya cuman itu yang Kak Grace bisa. Nggak bisa masak, nggak bisa nyanyi, nggak bisa olahraga, jalan dikit keringetan, tapi Kak Grace bisa optimal dalam talenta Kak Grace. Tuhan senang
Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan masing-masing dan Tuhan suka sama prosesnya. Itu. Jadi kembangkanlah talenta kita saat masih ada kesempatan sebelum tuan yang di luar negeri itu pulang. New normal ini mungkin kadang malah bikin kita makin mager nggak sih? Makin mager, keluar ya cuman kasur, meja makan, toilet. Kasur, meja makan, toilet, kasur, gitu-gitu aja terus ya. Tapi pakailah waktu anugerah Tuhanmu untuk mengembangkan talenta kita secara bertanggung jawab. Kenapa? Gak usah takut, gak usah malas teman-teman, gak usah parno, gak usah kayak kan nanti gue dibully sama teman-teman gue. Percayalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang memampukan. Kalau kita takut sama orang, sampai kapan kita mau berkembang? Kalian pikir memangnya Kak Grace kalau jadi pro kantor di gereja selalu bahagia? Nggak juga sih. Kayak pernah nggak sih kalian tugas terus salah terus diliatin orang satu gereja, terus kayak mau mati aja boleh nggak Tuhan? Gitu kayak biasa. Kak Grace pun sampai sekarang masih mengalami itu kok, kayak aduh salah, kayak mau lari tapi nggak mungkin, ya udahlah lanjutin aja. What doesn't kill you makes you stronger. Pegang itu aja. Jadi kalau salah ya udah, nggak mati ini. Apa yang tidak membunuhmu membuat kamu makin kuat. Itu aja firman hari ini. Kembangkanlah talentamu secara bertanggung jawab. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu selagi masih ada. Sebelum Tuhan balik dan tanya, kamu udah bikin apa sama talenta yang kukasih? Setiap talenta berharga kok, bukan jumlahnya, tapi sikapnya. Terima kasih, dikembalikan kembali ke Kak Alfi. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kakak Grace yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Ya, jadi teman-teman itu ya, tadi yang Kak Grace bilang, jangan lupa untuk selalu mengembangkan talenta teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, kita akan meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari yang indah ini dari KMM 53. Ya, mohon maaf. Terkait jaringan ini, nampaknya. Kita akan masuki doa syafaat teman-teman. Sekarang doa syafaatnya kita bagi aja. Untuk kakaknya aja deh. Untuk doa syafaat, yang pertama ada gereja dan pelayanan akan dibawakan oleh Kapingkan. Terus bangsa dan negara nanti aku deh yang bawain. Terus orang sakit yang menderita, dan untuk pelayanan persekutuan teruna Kak Grace. Jadi kakak ulangin, yang gereja dan pelayanan Kapingkan, bangsa dan negara aku sendiri yang akan bawa nanti. Terus untuk orang sakit dan menderita, dan
untuk Persekutuan Teruna, pelayanannya dan segala macamnya, Kak Grace. Ya. Kedengaran ya suaraku? Ya. Ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk ibadah harian Minggu Persekutuan Teruna Tuhan. Walaupun hanya melalui Jimmy Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir di situ Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanannya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan selama masa PPKM ini Tuhan, gereja Tuhan hanya bisa melakukan ibadah melalui live YouTube Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, walaupun hanya dengan live YouTube Tuhan, berkat-Mu Tuhan dan pengajaran-Mu Tuhan tidak akan berhenti sampai di situ Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan dan pengajaran-Mu Tuhan akan sampai Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan akan menjalankannya Tuhan di kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kau juga Tuhan untuk Pak Pendeta Tuhan, Ibu Pendeta Tuhan, majelis Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan Tuhan, biar mereka Tuhan dapat melayani-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau bagi juga Tuhan untuk orang-orang, untuk pegawai kantor Tuhan, kantor gereja Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, biar Kau bimbing mereka Tuhan, biar mereka Tuhan dapat mengorganisasi Tuhan gereja Tuhan dengan baik Tuhan, dan untuk keuangannya juga Tuhan, biar Tuhan Kau berkati Tuhan, biar agar setiap pundi-pundi yang masuk di gereja Tuhan dapat dipakai Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh kasih Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat-Mu ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia Tuhan, di mana saat ini kondisi bangsa kami boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja Tuhan, karena mengamuknya virus corona atau COVID-19 akhir-akhir minggu ini sampai saat ini Tuhan, sehingga harus menginfeksi lebih perharinya bisa sekitar lebih 40.000 ya Tuhan, menurut data terakhir. Kami yakin percaya bahwa ya Tuhan, angka kesembuhan juga boleh naik terus, sehingga orang-orang yang sembuh dari penyakit corona boleh lebih banyak lagi Tuhan daripada orang-orang yang terinfeksi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kiranya pemerintah bangsa Indonesia boleh menanganinya, boleh mengendalikannya dengan baik, dan kiranya Tuhan memberkati juga setiap masyarakat bangsa ini Tuhan, agar kami boleh berdisiplin, karena kami yakin percaya bahwa dalam masa pandemi ini kami diajarkan untuk menjadi orang-orang yang lebih disiplin lagi, lebih disiplin dalam protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, lebih disiplin dalam segala hal ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan, di mana juga di masa pandemi ini juga mereka sedang berusaha untuk memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Kami akan percaya bahwa ketika pandemi ini boleh dikendalikan dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia, maka keadaan ekonomi kami boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang-orang di luar sana yang terkena PHK akibat dari pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka selalu, Tuhan jamah mereka selalu, agar mereka boleh diberikan jalan lagi yang terbaik bagi kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati selalu bangsa kami ini Tuhan. Kami selalu ingin berdoa bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Yang terbaik kami inginkan bagi bangsa negara kami, dan kami yakin dan percaya bahwa ada campur tangan Tuhan, ada campur kuasa daripada-Mu ya Tuhan di dalam bangsa kami ini, dan juga di dalam pemerintahan Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami di dalam tangan-Mu. Di zaman yang rahmati ini Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah kiranya Engkau sendiri yang membimbing adik-adik kami, adik-adik teruna dalam hari lepas hari mereka, biarlah mereka boleh jadi anak-anak yang senantiasa mengembangkan bakat mereka Tuhan, yang setia dalam perkara kecil. Ketika mereka, Tuhan Yesus berikan talenta, biarlah mereka punya mental Tuhan yang kuat, yang gak takut
oleh omongan orang lain, tapi mereka lebih takut sama Tuhan, sehingga mereka boleh jadi pelaku firman Tuhan, mereka boleh berani untuk mengembangkan bakat mereka. Karena pujian dari Tuhanlah yang lebih utama daripada pujian dari manusia. Biarlah setiap kami boleh setia Tuhan dalam perkara kecil, dalam mengembangkan talenta, dalam sekolah, dalam tanggung jawab kami di rumah, tanggung jawab kami di masyarakat Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang boleh jadi berkat buat banyak orang, boleh jadi suratan yang terbuka, sehingga melalui kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Supaya kami Tuhan ketika berada di tengah-tengah masyarakat ataupun teman-teman kami boleh lihat, oh ini anaknya Tuhan Yesus, dan mereka boleh memuji muliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari, biarlah kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan pergaulan yang baik Tuhan, biarlah segala macam tantangan juga godaan Tuhan, baik itu yang dari teman atau dari internet, kami boleh tetap teguh mengandalkan firman Tuhan supaya kami boleh bertumbuh dalam iman Tuhan untuk membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Biarlah kami mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa juga untuk persekutuan kami teruna Tuhan, biarlah kami boleh setia Tuhan dalam perkara kecil, dalam ibadah setiap hari Minggu, sekali saja setiap minggu, biarlah kami boleh tetap setia mengikuti ibadah Tuhan, biarlah kami nggak bolong-bolong, berkatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan, biarlah mereka juga boleh minggu depan bergabung kembali bersama kami. Juga program-program Pelkat Teruna yang lain Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayannya agar boleh bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan pelayanan mereka Tuhan. Juga berkati kami dalam hidup kami yang lepas hari, supaya kami boleh melayani juga bukan hanya di gereja, tapi melalui pekerjaan, melalui pendidikan, melalui lingkungan kami, melalui keluarga kami. Ini kami Tuhan, banyak yang mau kami minta, tapi kami percaya Tuhan Yesus tahu yang kami butuhkan Tuhan. Maka kami serahkan semua doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan sendiri doa yang baik kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni Jangan lepaskan kami daripada yang jahat, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya digabung ya sama ibadah hari Minggu di gereja. Jadi bilang papa mama kalian digabung di situ, nanti diserahkan ke gereja, atau korseknya nanti yang akan ambil kan. Kita menyanyikan dari KMM 161, bukan karena upahmu. Janganlah kau bernada dan jangan
baginya yang hendak hari tingginya. Bersyukur, bersyukur, kemuliaan pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Ya, mari teman-teman kita satu dalam doa, tapi kita sambil bangkit berdiri. Ayo teman-teman yang ini on cam lagi dong, ayo. Yang lainnya on cam lagi yuk. Oke, kita mari satu dalam doa. Kita mendoakan persembahan kita teman-teman. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan, agar persembahan ini boleh berguna bagi setiap pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak seberapa Tuhan, tapi ketika kami taat, kami ingin memberikannya dengan setulus dan seikhlas dari hati kami Tuhan, kami yakin boleh menjadi berkat juga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri aja kali ya. Wartanya nggak ada, ya cuma dikit aja. Nanti yang sekarang ikut, tolong ya nanti teman-teman kasih tahu yang lainnya lagi. Mungkin nanti minta tolong Tere, Evan, Angel, Tela, Yohana untuk ngasih tahu teman-teman yang lain bahwa minggu depan kita Jimit lagi ya Kak ya. Melalui Jimit lagi aja. Melalui Jimit lagi, nanti linknya dikasih lagi. Ya sejam sebelumnya linknya udah dikasih lah. Jadi nanti kasih tahu teman-teman yang lainnya, kita ibadah lagi, HMPT lagi minggu depan melalui Jimit. Jadi kan kayak minggu lalu tuh ada Ziko ya, tapi Ziko kayaknya mungkin nggak tahu atau bingung kali ya mungkin melalui Jimit. Tapi nanti kakak-kakaknya juga bantu untuk yang mungkin kebingungan. Nah jadi itu aja sih teman-teman, kasih tahu yang lainnya ya. Minggu depan kita melalui Jimit lagi. Kita mulai ibadahnya di jam 9 ya teman-teman. Nah sekarang kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kita masuk ke berkat. Kita akan menyanyikan dari KMM, lagu penutupnya KMM 149. Hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus Kau beri isi melodi, melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Aku ya? Oke. Adik-adik, Ya. ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita mau pulang, kita mau terima berkat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, teman-teman. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Mengambil saat teduh dulu ya. Habis ini kita foto. Silakan saat teduh dulu. Kita mau foto dulu. Kayak mana caranya foto? Ayo pakai laptop. Aku pakai laptop sih. Oh iya bisa. Oke teman-teman Screenshot. silakan. Yuk on cam yuk gaya yuk Pusing bisa banget ngeliat yuk. Evan muter-muter. Wow. Mantap Evan. Halo buah pir. Hai buah pir. Kamu ngeliatin apa di luar? Kak Gia lagi gereja kah? Ibadah dia. Lagi ibadah ya. Boleh loh kalau Kak admin di on cam juga adminnya. Pakai baju kan Kak? Adminnya bisa sih. Adminnya bisa on cam gak ini? Tolong dong Like, adminnya. oh iya. Boleh juga alasannya. Yohana boleh on cam, nanti aku screenshot. Bisa Ya, bisa Lex. Pertanyaan bodoh boleh nggak? Kayak caranya ngefoto gimana ya? Print screen. Good. Aku coba. Oh, udah di screenshotin sama Kak Felix. Angel on nggak sih? Angel Tadi ada. gue nggak di on. Belum. Sabar. 1, 2, 3. Oke. Belum semuanya on. Belum. Angel. 1 tambah 1. Dengan 2. Koneksinya. Trouble ya? Oke. Kak Felix boleh dong on cam juga Kak Felix. Maksa. Kak Ciko. Oke. Iya. Lex. Alasan aja. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Mantap. Sudah Kak Felix? Kak Felix? Sabar. Oke, Ya baik. belum. Bambang. Sukoco. Pada hilang videonya. Beli baru Kak, kalau hilang. Ya, aku ada sih videonya, tapi Stella madesu banget gitu. Ini belum selesai nih fotonya doang. Belum, jelek mukanya. Ulang. Ulang. Siap-siap ya. Lama sesi fotonya kita. Sabar ya. Photoshoot. Sabar Evan. 1. Loh, ini Stellanya hilang. Oke, ada. Yeay, ada Angel. 1, 2, 3. Oke. Coba dulu ya. Grace coba di-share di grup, bisa nggak ya? Bisa, Ctrl V aja langsung. Bismillah. Oke, mantap. Mantap, kalian luar biasa. Jangan lupa ya luar kalian biasa. share nanti. Sampai minggu depan. Bantu teman-temannya minggu depan. Dadah. Silahkan, live group.